Sepak bola itu waktunya pendek. Sepak bola itu waktunya singkat, kata dia. Jika ada masalah jangan bawa di lapangan. Karena itu akan merusak reputasi, harga kalian. Nah, dia selalu mengatakan bahwa bermain di hati. Saya artikan apa hati itu? Di hati itu terdiri dari disiplin, hanya hard work, hanya punya attitude yang baik sebagai pesepak bola. Pasti pesepak bola punya teknik. Ya kan? Segalanya ini harus mempunyai satu insight, wawasan. Jadi bermain sepak bola penuh wawasan. Menikmati sepak bola itu karena kalian seniman lapangan hijau. Selamat datang di Lensor Podcast bersama saya Aziz Aryat, di mana tempat berbagi kisah inspiratif dan sisi lain dari para olahragawan. Karena Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Kita kedatangan seorang legend. Ini legend timnas bisa dibilang juga. Pokoknya legend sepak bola Indonesia. Dia ini jenderal lapangan tengah yang menurut gue sampai saat ini belum ada penggantinya. Kemudian dia juga legend dari klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Arema, Sriwijaya, terus Persita. Siapa dia? Ini dia, kita sambut Bang Firman Utina. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Bang Aziz. Wah, Bang Aziz sehat? Alhamdulillah sehat. Tambah keren aja sekarang. Alhamdulillah Bang. Abang juga makin keren Bang ya. Bang Firman ini kan ngawali karirnya itu dulu juga dari SSB Manado kalau nggak salah Bang ya. Ya. Dan menariknya nih ya, ada cerita lucu ketika waktu itu dia sempat pindah ke Bina Taruna. 3 tahun kemudian terus main di kompetisi semi profesional ya Bang ya kalau nggak salah ya. Iya. Bisa cetak gol satu pertandingan 12 gol. Itu nggak ada kayaknya. Gue belum pernah lihat tuh gue. Kecuali main futsal. Itu Tarkam. Nah 12 pertandingan akhirnya ketemu sama almarhum Om Beni Dolo. Bener nggak Bang ceritanya? Iya. Bisa ceritain sedikit Bang? Cerita sedikit dulu ada namanya, bisa disebutin namanya. Boleh ya, dong, nggak masalah. Tim Adikarya. Oh iya. Saya di Bina Taruna. Om saya dulu orang Adikarya cerita di tuh. situ ya. Jadi Adikarya ini membentuk satu tim, meminjam pemain di satu SSB. Kami mainlah di situ. Ya. Nah, bertemulah sama tim lain. Ya. Tapi banyak pemain-pemain liga pro yang bermain di situ. Iya. Nah, ikutlah bermain di situ karena saya bermain dengan pemain-pemain pro juga, maka jadi keikut semangatnya. Terus bermain juga bisa enak karena ya pemain pro ya kan bisa ngasih umpan bagus dan lain-lain. Ya tugas saya untuk bagaimana cara untuk mencetak gol gitu aja. Cetak gol 12 bener Bang? Iya. 12 satu pertandingan itu 12 gol? Satu pertandingan. Bukan dalam satu Kalau kompetisi? usia dini udah disuruh berhenti itu. Karena itu pertandingan Tarkam jadi maka lanjut terus. Iya, itu 12 gol loh, hebat loh. Sampai akhirnya Om Bendol melihat Bang Firman itu gimana? Pertama lihat 12 gol itu masuk koran kan, koran lokal. Oh iya iya. Dia nggak percaya di mana ini karena ini anak ya. Ajaib nih. Karena Manado tuh sangat jauh ya dengan Jakarta, jadi harus ada perwakilan tim liga utama dulu ya. Persma itu harus ada perwakilan dong. Anak daerah. Maka dia terjun langsung situ jadi tim talent scouting. Lihat saya main, tiba-tiba direkrut. Itu udah pertandingan kedua. Iya. Masuklah Persma. Diajak untuk bergabung di Persma. Oke. Terus saya bergabung di Persma. 1 kali latihan saya udah nggak latihan lagi tuh. Kenapa? Ya karena jarak rumah saya jauh. Oke. Sama stadion. Nah, kalau saya mau ke tempat latihan itu, ke stadion, berarti kan harus butuh biaya. Naik mobil 2 kali, naik angkot dulu. Berarti dulu sulit juga Bang ya? Nah kalau nggak naik angkot saya sampai ke sana harus jogging. Dari rumah, betul. Pernah? Iya, harus jogging sampai di sana. Jarak sampai berapa kilo Bang? Kayak dari Kuningan kemana nih kira-kira? Kuningan ke mana? Ragunan? Iya, ya. Ragunan? Iya, 6 kilo ya. Kuningan Ragunan? Iya, jadi jogging. Ya, karena di tengah kota kan jadi nggak berasa terlalu itu lelah. Gitu. Iya. Berangkat ke sana sampai di stadion, udah nggak bisa latihan. Capek duluan. Capek duluan. Kata Om Beni duduk aja dulu. Terus? Nah, duduk, tiba-tiba udah besoknya tinggal di mana, terus datanglah beliau ke rumah. Ketemu om sayanya nggak ada. Oke.
Nah, tiba-tiba besok suruh datang latihan, tolong diantar sama om saya. Oke. Berangkat ke stadion, latihan. Akhirnya kebetulan ya faktor lakinya ya. Iya. Coach Francis Webengkang itu ditarik ke Persijatim. Oh. Kosong lah di situ. Kosong posisi itu. Saya posisi striker. Oh, striker? Dulu Om Beni pindahin ke gelandang. Gelandang. Oh, awalnya striker. Makanya bisa cetak 12 gol kemarin tuh. Iya. First impression pertama apa sih saat ketemu dengan Om Bendol tuh? Akhirnya Om Bendol sampai kayaknya suka banget sama Bung Firman gitu. Iya, pertama hanya saya diajak main di Persma Manado. Jangan lihat duit, yang penting ada di dalam tim. Oh, dia bilang gitu? Jadi saya bermain 1 tahun. Setelah itu bermain, progresnya agak bagus. Ya. Beliau pindah ke Persita Tangerang. Iya. Saya ditarik. Dibawa ke Tangerang. Saya nggak mau karena baru lulus sekolah. Ninggalin pacar ya? Berat ya? Di rumah tahun. Kan ini cerita masa lalu, nggak apa-apa dong. Nggak masalah dong. Pindah sekolah. Pindah sekolah. Setelah sekolah, Om Beni ajak pindah ke Tangerang. Agak berat ya? Saya agak berat. Nah, tiba-tiba bagaimana caranya saya ikut ke sana. Maka Om Beni rekrut 3 pemain Persma Manado juga. Oh, buat biar ada teman. Tapi dengan cara harus bawa saya ke sana. Oh. Akhirnya kami bertiga. Siapa aja? Berangkat. Saya Edi Mutrisa, Anwar Panda dulu, orang Ternate. Datang. Tiba-tiba nyampe sini, ketemulah sama Joy Sorongan. Iya. Orang-orang Manado lah ya. Orang Manado. Leo, almarhum. Betul. Akhirnya mulai dari situ, abang tuh seperti tidak lepas dengan Om Bendol gitu, Bang. Kenapa gitu, Bang? Sampai dari Persita kan ke Arema juga, bener gak sih? Iya, saya di Persita itu hampir 4 tahun. 4 tahun. Terus Persita itu yang bukan hanya mengontrak pemain dan setelah itu dibiarin aja. Iya. Persita itu ngontrak pemain, apalagi pemain muda jangka panjang 4 tahun. Udah ada dulu. Kontrak 4 tahun, digaji, dilatih kami untuk menabung. Oke. Itu di Persita. Sekolah juga nggak? Ditawarin sekolah, kuliah. Dulu ada yang kerja, tawarin kerja. Oke. Saya ditawarin kuliah enggak. Akhirnya fokus di bola. Setelah 2002 kami final, maka ditawarin jadi PNS. Tapi nggak mau juga? Saya udah PNS. Udah ngantor. Serius? Iya, udah ada NIP-nya. Udah ngantor. Setelah itu. Kok nggak diterusin, Bang? Kenapa nggak diterusin? Kan saya pindah ke Arema. Iya, begitu pengangkatan saya ditawarin Arema. Ya kan, dulu kan masih muda, kita nggak tahu kan. Saya juga bingung kalau saya di Pemda, saya mau buat apa di situ, saya nggak tahu kan gitu. Ya kan? Udah pakai seragam kuning-kuning tuh, Udah ngantor. Iya, udah ngantor sama IJK sama Arif itu udah ngantor kami. Terus sana ya udah ngantor. Apa yang abang rasain tuh ngantor? Ya mungkin karena masih baru ya, jadi kita nggak rasa ini bukan fashionnya kita. Akhirnya saya ditawarin Om Beni mau ke Arema Malang. Saya mikir dengan hal ini, ya kan. Terus diskusi, waktu itu kan udah nikah juga kan, diskusi sama keluarga. Ya karena kita tahu bahwa basicnya kita juga dari sepak bola, ya kita yakini itu. Maka saya berangkat ke Arema Malang. Atau karena balas budi juga Om Bendol nggak enak nih? Bukan. Saya pernah ngomong seperti itu ke Om Beni. Om Beni bilang, "Loh, enggak. Kalau menurut dia enggak, malah dia ngerasa terbantu dengan adanya, Bang." Adanya, iya. Okay. Jadi tujuan kita hanya bagaimana kita bermain dengan baik, sungguh-sungguh di tim yang ngontrak kita. Ya kan, berlaku sebagai pemain profesional. Ya ingat, sepak bola itu yang akan memperbaiki hidup kita. Jadi selama bermain sepak bola itu ya kita nggak pernah rasa besok itu harus main jelek, enggak. Harus menjaga sehingga kita itu bisa disenangi orang atau tim-tim yang nanti untuk perbaikan tahun depan, tahun berikut. Dan itu berhasil lah, Bang ya. Iya, karena harus fashion kita kan hanya di situ. Berlatih, kerja keras, bahkan
setelah dilatih Om Benny, saya kadang jarang pulang. Kenapa bang? Diajak nongkrong? Bukan. Oh. saya nih bareng Carlos de Melo. Oh, waktu itu kan satu iya. tim. Wah, itu pemain top tuh. Karena dia bagus dulu saya lihat pernah main. Posisi sama ya bang ya? Posisi sama. Saya minta dilatih sama beliau. Beliau untuk bagaimana cara akurasi passing yang baik, long bola yang baik. Ya alhamdulillah dia bantu transfer ilmu, terus banyak diskusi dengan Ansari Lubis juga. Bang Ansari Lubis diskusi dengan dia karena ya gelandang terbaik lah menurut saya ini. Ketemu Bang Fahri juga. Diskusi juga banyak nonton Bang Fahri main dulu kan di Bontang. Nah, jadi 3 itu di-combine. Jadilah abang. Di dalam diri kita. Habis itu kita kembangin. Luar biasa. Mantap. Gitu. Jadi semua ilmu dapat tuh ya? Iya, dari gelandang-gelandang hebat ya? Betul, kalau Wak kan lebih ke sweet ball-nya. Kalau Carlos tendangan bebas sama, walaupun dia gemuk kan, tapi pindah bolanya bagus. Betul. Kalau Bang Fariusa ini kan lebih ke penetrasinya bagus. Kalau Om Bendol? Kalau Om Bendol? Om Bendol salah satu pelatih yang membawa kami pemain-pemain muda bisa percaya diri dan bisa bertahan hidup dengan sepak bola. Karena dia tahu persis dan saya ingat kata-katanya bahwa yang memperbaiki sepak bola kita itu ya kalian. Kalau kalian jelek, ya pasti jelek sepak bola kita. Nah, jadi itu yang saya beritahu ke pemain-pemain atau anak didik bahwa kalau lihat banyak pemain-pemain luar yang datang ke Indonesia, ya sebetulnya kalian itu punya kesempatan, tapi mental kalian yang tidak siap untuk bersaing dengan hal itu. Kalau dulu sebelum-sebelumnya di liga kami udah pemain asing terbaik seperti apa yang belum datang di Indonesia, kan gitu. Betul kan? Zaman dulu itu kalau lihat di Antv, semua datang. Mario Kempes, Mabuang Kesak, Carlos semua, Luciano Leandro datang. Tapi kalau kita hanya lihat baik mereka itu adalah saingan, ya kita nggak akan maju. Tapi kita bisa ambil ilmu mereka untuk kita praktekkan di jati diri kita. Karena mereka punya umur, punya waktu yang nanti mereka akan hilang dan kita tetap tumbuh untuk sepak bola kita kan. Betul. Itu sih menurut gua. Tapi berbicara Om Bendol bang, apa sih arti Om Bendol buat abang sendiri? Karena kan saya lihat ini abang nggak pernah lepas, bahkan sampai terakhir Om Bendol kemarin juga berpulang juga abang pertama kali yang tahu ya bang ya. Iya, Om Benny berjasa bukan hanya sebagai pemain sepak bola, tapi dia banyak memberikan kesempatan, memberitahu bahwa sepak bola itu waktunya pendek, sepak bola itu waktunya singkat, kata dia. Di usia ini kalian pemain junior, orang nggak anggap kalian, berusaha untuk jadi bagian di tim utama. Tim nasional, tim utama. Itu kata beliau. Yang membuat kalian jatuh sampai di sini itu hanya kalian merasakan bahwa kalian besar kepala. Kalian tidak mau berlatih, tidak termotivasi lagi. Bahwa dari hal itu yang membuat kita jatuh. Dan kalian bayangkan berapa tingkat yang harus naik di sini. Jadi Om Benny bukan banyak melatih kami di lapangan sebagai taktikal. Tapi dia sangat mengetahui secara psikologi. Pemain ini tidak seperti biasa yang saya lihat. Dia pasti panggil. Dia pasti mengatakan bahwa jika ada masalah jangan bawa di lapangan. Karena itu akan merusak reputasi, harga kalian. Yang saya ingat betul adalah kejujurannya. Kalau dia bilang kamu bagus, dia nggak mengatakan itu. Hanya mengatakan jangan cepat besar kepala. Itu aja. Karena kenapa saya tanya kenapa Om nggak pernah ngomong
kami ini bagus bermain hari ini. Kalau saya bilang kalian bagus, apa gunanya kalau besoknya kalian pertandingan jelek? Yeah. Lebih baik saya mengatakan bahwa jangan besar kepala, karena kalian tahu arti dari situ. Kehidupan sepak bola kalian yang harus tentukan. Sekarang saya sudah bawa kalian dari desa, dari pelosok, saya udah bawa ke sini. Sekarang tinggal kalian menjalani ini seperti apa. Intinya sepak bola nggak bakal mati kalau generasinya itu pun selalu tumbuh. Yeah. Berpikir positif, disiplin, kerja keras. Karena dia selalu mengatakan bahwa selalu bermain di hati. Saya artikan apa hati itu? Di hati itu terdiri dari disiplin, hanya hard work, hanya punya attitude yang baik sebagai pesepak bola. Pasti pesepak bola punya teknik. Ya kan? Segalanya ini harus mempunyai satu insight, wawasan. Jadi bermain sepak bola penuh wawasan. Menikmati sepak bola itu karena kalian seniman lapangan hijau. Jadi bagaimana orang bisa datang ke stadion menanti kalian kalau kalian nggak punya seni dalam bermain. Maka itu yang kami gali dulu. Bahwa kami sudah mendapatkan sesuatu yang kami rasa, oh ya, bagian dari hidup. Tapi kami selalu ingat apa kata beliau, bahwa setelah ini pesepak bola itu nggak ada pensiunnya. Yeah. Jadi kalau kalian nggak bisa simpan, kalian nggak bisa nabung, kalian akan jadi kere nantinya. Bahasa dia gitu. Kalian akan jadi kere. Dan kalian jadi peminta-minta. Dan itu akan merusak reputasi pesepak bola. Kalau kalian memang mau jadi pesepak bola yang profesional, baik dihargai, maka manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, menabung. Setelah itu kalian nikmati pada saat kalian pensiun. Dan itu dilakukan. Dan itu dilakukan hampir semua kami pemain Persita pun, alhamdulillah, dengan sekarang ini walaupun kami punya ibaratnya punya kerjaan masing-masing, bahkan teman-teman saya, senior saya ada di Pemda sana, tapi petinggi-petinggi Persita itu nggak bakal lupa dengan kami. Dia selalu melindungi, selalu mengajak kami kumpul, bermain sepak bola untuk mereuni, untuk menjaga, karena itu sudah dibangun dari dulu, dari semenjak dia pegang Persita Tangerang. Itu sih Bang Ajis, banyak kenangan yang dibuat, juga. Betul, yang dibuat oleh Om Beni Dolo, yang akhirnya kami merasa bahwa di eranya dia, ya betul, kita harus menjaga ini. Dan itu yang kami seperti menjaganya. Saya ada di grassroots, teman-teman lain ada di senior, ada bahkan yang udah di tim nasional. Kami saling mendukung saat sekarang ini untuk membantu sepak bola Indonesia ini akan tetap maju. Dan saya yakin insya Allah luar biasa. Maju. Ya udah, Bang Firman, terima kasih banyak udah hadir di Lentor Podcast. Sehat terus. Salam buat keluarga juga. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bang Firman next menjadi pelatih Liga 1 bahkan pelatih timnas ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, meneruskan cita-cita dari Om Bendol ataupun perjalanan dari Om Bendol ya. Amin bisa terlaksana. Dan buat mitra olahraga, terima kasih banyak sudah menyaksikan saya ataupun Lentor Podcast bersama Firman Utina. Dan jangan lupa buat mitra olahraga like, kemudian komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id. Dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Aziz Aryat pamit dan juga Firman Utina. Karena hanya di Lensor Podcast, saatnya olahraga yang bicara.